Sebab utama terjadinya penyerangan ke Mekah oleh baginda Nabi SAW adalah perseteruan yang terjadi antara dua suku, suku Bakar dan suku Khuza'ah. Kalau teman-teman masih ingat di kesepakatan Hudaybiyah, waktu Nabi SAW dilarang dan dihadang oleh Quraisy untuk masuk ke Mekah mengerjakan umrah, terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Banyak sekali poin-poinnya sudah kita jelaskan. Salah satunya adalah akan dihilangkan peperangan selama 10 tahun antara muslimin dengan orang-orang Quraisy. Dan siapa suku Arab yang ingin bergabung dengan menjadi sekutu Quraisy dipersilahkan, dan siapa suku Arab yang mau bersekutu dengan muslimin dipersilahkan. Maka ada dua suku yang tinggal di sekitar Mekah. Mereka dari dulu berseteru, perang terus. Suku Bakar yang akhirnya menjadikan diri mereka sebagai sekutu Quraisy, dan suku Khuza'ah yang akhirnya menjadikan diri mereka sekutu muslimin. Dan tentu makna sekutu adalah, kalau dalam perjanjian peperangan, kalau seandainya ada yang mengganggu sekutu tersebut, berarti sama saja mengganggu pemilik perjanjian asal. Jadi misal ada yang ganggu suku Bakar, berarti mereka mengganggu Quraisy. Ada yang mengganggu suku Khuza'ah, berarti mereka mengganggu muslimin. Seperti itulah. Teman-teman sekalian, setelah terjadi kesepakatan tersebut, yang tadinya suku Bakar sama suku Khuza'ah sering berperang, akhirnya mereka berhenti berperang karena harus mengikuti akad 10 tahun tidak boleh berperang. Sebelumnya, sebelum akad ini, suku Bakar ini yang menjadi suku Quraisy selalu dikalahkan oleh suku Khuza'ah. Tidak pernah menang. Selalu kerugian di pihak mereka. Dan mereka berpikir menjadikan Quraisy sebagai sekutu karena mereka menganggap bahwasanya Quraisy lebih kuat dari muslimin. Seperti itu gambaran mereka. Sementara, dan tidak ada satupun dari suku Bakar yang masuk Islam. Sementara suku Khuza'ah, dan kalau teman-teman review jauh lebih ke belakang lagi, Khuza'ah ini suku yang pertama hijrah dari Yaman, terus kemudian ketemu dengan Hajar dan Ismail di Mekah. Jadi mereka termasuk penduduk Mekah yang pertama. Suku Khuza'ah ini mayoritasnya masuk Islam. Sebagian kecil di antara mereka yang belum masuk Islam, makanya mereka memilih muslimin sebagai sekutunya. Suku Khuza'ah karena menganggap bahwasanya sudah ada kesepakatan damai, maka mereka pun meluncurkan senjata dan mereka masuk ke dalam Mekah tidak bawa senjata. Sebelum ada kesepakatan perdamaian ini, selalu setiap orang siap siaga dengan senjata yang bisa diserang setiap saat. Salah satu pimpinan suku Bakar yang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili ini adalah pimpinan suku Bakar. Dia merasa terganggu dengan akad ini karena dia berharap melihat atau mendapatkan kelalaian Khuza'ah, lalu dia membalas kekalahan-kekalahannya dulu karena belum pernah menang dalam peperangan. Pasti mereka kalah. Naufal pada saat itu melihat rupanya ada banyak dari suku Khuza'ah masuk ke Mekah di depan mata dia, tidak pakai senjata. Sementara dia sendiri karena sekutu Quraisy, seperti orang Quraisy di kota sendiri boleh bawa senjata, yang penting tidak mengganggu orang. Maka Naufal melihat ada banyak suku-suku Khuza'ah yang berlalu lalang di depan mata dia, dan dia tahu ini dulu adalah prajurit-prajurit Khuza'ah. Maka dia pun terganggu, lalu dia mengatakan kepada tokoh-tokoh Quraisy, sungguh ini kesempatan kami membalas kekalahan-kekalahan kami sebelumnya. Dan suku Khuza'ah, dari suku Khuza'ah, dan kami ingin, wahai Quraisy, kalian mendukung kami. Sekarang ini saya mau bunuh nih orang-orang ini. Kesempatan. Bantai sekarang, dukung kami. Walaupun harus berkhianat dari kesepakatan. Sebagian besar tokoh-tokoh Quraisy menolak. Gak bisa, akad. Kita harus sepakat. Orang-orang nanti di Jazirah Arab akan berkata apa tentang Quraisy? Mengkhianati kesepakatan gak mungkin. Setelah 10 tahun silahkan. Tapi rupanya ada beberapa tokoh-tokoh muda Quraisy yang mendukung itu, karena memang mereka jengkel dengan kaum muslimin. Dan juga mereka berpikir
akad ini sebenarnya hanya untuk membuat Quraisy menyusun kekuatan mereka. Seperti misalnya Ikrimah bin Abi Jahal, tentu ini nanti akan masuk Islam berasal kota Mekah, karena dia tahu ayahnya Abu Jahal terbunuh di perang Badar dan dia masih jengkel menyimpan dendam itu, maka dia mengatakan, lakukan, saya akan di belakang kalian. Dan suku Abu Jahal yang dipimpin oleh Ikrimah anak ini termasuk suku yang terbesar di Mekah. Makanya Abu Jahal waktu masih hidup dianggap dia pemimpin Mekah, karena dari sekian banyak suku Quraisy di Mekah, suku dia yang paling banyak pengikutnya atau anggotanya. Kemudian juga uniknya pada saat itu, karena Ikrimah ini bersahabat dekat dengan tokoh Quraisy yang lain yang juga ayahnya terbunuh di perang Badar, namanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ayahnya juga Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar, maka dia juga berdiri memberikan dukungan. Yang lebih unik lagi adalah seseorang tokoh Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini penulis akad. Dia yang datang bernegosiasi dengan Nabi SAW untuk nulis akad, bahwasanya tidak akan ada pengkhianatan. Dia juga berdiri dan memberikan dukungan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Huwaid bin Abdul Izz ini, dia adalah saksi di kesepakatan Hudaybiyah. Dia pun berdiri mengatakan, saya dukung kamu, hai Nawfal. Maka dengan berdirinya 4 orang ini berarti ada 4 suku besar di Mekah yang mendukung pengkhianatan kesepakatan itu. Maka dengan kesepakatan ini, tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang tadinya tidak mendukung diam, tidak mendukung, tidak juga mengatakan tidak. Maka Nawfal melihat dukungannya besar sekali. Dia pun mengajak sukunya lalu menunggu kesempatan yang tepat. Beberapa malam setelah kejadian tersebut, Nawfal mendapatkan mayoritas suku Khuza'ah, mayoritasnya jumlahnya ribuan orang, itu sedang menginap di luar wilayah haram. Karena itu tradisi mereka, besoknya mereka masuk untuk tawaf, baik itu di antara mereka muslimin atau orang kafirnya. Di malam itu, Nawfal membawa pasukannya dalam kondisi muslimin dan orang-orang non-muslim ini sedang beristirahat. Kaum muslimin mayoritasnya bahkan sedang sholat malam waktu itu. Mereka sedang membaca Al-Quran. Maka diserang tiba-tiba. Penyerangan tiba-tiba ini karena mayoritasnya suku Khuza'ah muslimin dan mereka lagi sholat malam. Maka mereka engah, tapi tidak sempat punya persiapan. Terbunuhlah 3 orang pada saat itu. Setelah terbunuh 3 orang, mayoritas suku Khuza'ah berlarian, melarikan diri karena suku yang bakar ini menyerang dengan pasukan intinya. Maka mereka pun lari dan malam hari sampai mereka masuk ke wilayah haram, dan tepatnya mereka mendekati rumah pimpinan mereka. Suku Khuza'ah punya pimpinan pada saat itu, kepala suku kebetulan tidak ada di situ, bernama Hudayl bin Warqa. Hudayl bin Warqa ini radhiyallahu anhu sahabat. Dia masuk Islam gitu kan. Tapi dia tidak ada di situ. Tapi karena dia kepala suku, dia beli rumah di Mekah. Setiap kali dia datang ke Mekah, dia nginap di situ. Dan itu diizinkan oleh Quraisy karena dia kepala suku gitu. Orang-orang Khuza'ah sempat teriak mengingatkan Nawfal sambil berkata, hai Nawfal, ingatlah ini wilayah haram. Ini wilayah haram, takutlah pada Tuhanmu. Karena Nawfal juga beriman kepada Allah sebenarnya, cuma mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan patung-patungnya gitu kan. Tahu Allah SWT, tahu kalau Ka'bah ini adalah rumahnya Allah. Untuk diingatkan begitu, Nawfal karena yang bergolak dalam hatinya adalah dendam, maka dia mengatakan, tidak lagi Tuhan kalian hari ini, dan kami akan membunuh kalian semuanya. Pada saat itu, waktu pasuku Khuza'ah tiba di depan rumahnya Hudayl bin Warqa radhiyallahu anhu, dan karena tengah malam sudah ada yang bukain pintu, akhirnya terjadilah pembantaian massal pada saat itu, dan mereka mencoba melawan, mempertahankan diri sehingga akhirnya terbunuh 20 orang. Jadi total yang terbunuh dari suku Khuza'ah 23 orang, 3 orang di luar wilayah haram, 20-nya di dalam wilayah haram.